Penjualan sapi di Pasar Ternak Palangki, Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mulai meningkat selesai Lebaran Idul Fitri 2025. Pasar Ternak Palangki merupakan pasar yang menjual sapi dan kerbau baik untuk kurban maupun ternak yang dipakai sehari-hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Padang, yaitu Arif Ramanda. Baik rekan Arif, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Halo Tribunars, penjualan sapi di Pasar Ternak Palangki, Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat mulai meningkat usai Lebaran Idul Fitri 2025. Pasar Ternak Palangki merupakan pasar yang menjual sapi dan kerbau baik untuk kurban maupun ternak yang dipakai sehari-hari. Salah satu pedagang sapi di Pasar Ternak Palangki bernama Datuk Rajo Lenggang menuturkan pemilihan sapi usai Lebaran meningkat karena kebutuhan hewan kurban nantinya. Harga sapi ditentukan oleh bobot dan kesehatannya. Semakin besar sapi dan harganya pun semakin mahal. Para peternak berburu membeli sapi untuk dipelihara menjelang Raya Idul Adha. Ia membawa 3 ekor sapi dan 3 ekor kerbau ke Pasar Palangki dan satu persatu telah diborong pembeli. Tak hanya untuk ternak menjelang Idul Adha, tapi sapi setelah Lebaran ini juga banyak dibeli untuk acara pesta pernikahan. Hal yang serupa atau hal yang senada juga disampaikan oleh pedagang lain, pedagang ternak asal Sejunjung bernama Malin yang ditemui di Pasar Palangki. Malin hanya membawa 1 ekor sapi dan 1 ekor kerbau untuk dijual di pasar ternak yang juga sudah diborong pembeli asal Payakumbuh. Ia mengatakan sapi ukuran sedang berkisar 10 sampai 12 juta diincar oleh para pembeli untuk persiapan hewan kurban nanti. Ia juga mengatakan sapi yang dibeli saat ini oleh peternak akan dipelihara beberapa bulan menjelang Raya Idul Adha. Jika perawatan dan bobot sapi bagus bisa dijual untuk hewan kurban dan keuntungannya pun juga cukup besar. Nah, uniknya di Pasar Ternak Palangki untuk transaksi jual beli hewan ternak itu menggunakan namanya marosok. Marosok merupakan tradisi dalam jual beli hewan ternak yang telah dilakukan sejak beberapa generasi oleh masyarakat Minangkabau. Biasanya tradisi ini dapat ditemukan hampir di setiap pasar ternak di Sumatera Barat. Tradisi ini dinamai marosok karena cara yang dipakai dalam transaksi ini dengan merosok atau meraba. Marosok merupakan bahasa asli Minang yang berasal dari kata rasok yang artinya pegang atau raba. Marosok dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa suara dan hanya menggunakan bahasa isyarat dengan media jari tangan. Tangan mereka juga ditutup dengan kain sarung sembari bersalaman. Pembeli hanya memberikan kode di tangannya dan penjual akan menggeleng dan mengangguk sebagai kode bahwa ia setuju atau tidak. Kata sepakat antara penjual dan pembeli pun tidak diucapkan dengan kata atau kalimat, melainkan melalui tanda ketika saling bersalaman. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang mengetahui gerak tangan mereka. Inilah letak keunikan dari tradisi marosok tersebut. Tanpa bicara sepatah kata pun, para pedagang dan pembeli dapat mengetahui harga yang ditawarkan. Harga yang telah disetujui penjual dan pembeli ini menjadi rahasia. Kerahasiaan harga ini mengandung nilai saling menghargai dan meminimalisir adanya persaingan harga antar sesama penjual. Mungkin sekian rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Arif atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.